adik-adik semua, selamat hari Minggu, selamat pagi ya Home Faithful. Senang sekali hari ini Kakak Novi bisa bertemu dengan kalian walaupun mungkin lewat ibadah virtual KPA di hari ini. Tetapi Kakak Novi percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan buat kita. Ayo, mari kita sama-sama belajar memuji Tuhan. Kita sama-sama bernyanyi memuji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Ya, mari kita semuanya bernyanyi dan bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Ada di rumah saat ini sedang dalam keadaan bersukaria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan yang boleh kami nikmati dan kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati satu minggu kami belajar di sekolah, satu minggu kami beraktivitas bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau sama-sama beribadah. Tuhan tolong memberkati ibadah kami. Puji-pujian dan firman yang kami dengar boleh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, setelah kita bersukaria, bersukacita di dalam Tuhan, tiba saatnya buat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bukti kasih sayang Tuhan buat kita. Jadi kalau kita masih bisa dengar cerita firman Tuhan, itu karena Tuhan masih sayang sama kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Tuhan Yesus begitu sayang kepada adik-adik semua, kepada kakak Novi, kepada papa mama, kepada kita semua. Mari nyanyi bersama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang pada
kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Abang Aro. Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Abang berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini Tuhan, di mana Tuhan menyertai dan menolong kami sepanjang minggu kemarin, sehingga pada hari ini juga Tuhan kami boleh beribadah kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami pada saat ini, sehingga kami boleh mengikuti firman Tuhan dengan baik. Berikan kami hikmat pengertian, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang disampaikan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, silakan ambil Alkitabnya. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 26. Yuk kita baca bersama-sama ya. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 26. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Nah, adik-adik, setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan berhasil melewati Laut Teberau, maka Musa menyuruh mereka untuk pergi ke padang gurun Syur. Nah, adik-adik tahu nggak padang gurun itu seperti apa? Padang gurun itu udaranya panas sekali. Tidak ada pohon-pohonan adik-adik. Nggak ada juga air, apalagi makanan di sana. Nggak ada yang jual-jualan adik-adik. Jadi benar-benar cuma pasir yang ada dan itu panas sekali yang mereka rasakan. Nah, coba adik-adik bayangkan bangsa Israel 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun. Pasti mereka kepanasan ya, kehausan dan capek sekali ya adik-adik ya. Kemudian adik-adik pada hari yang ketiga akhirnya mereka sampai pada suatu tempat. Nama tempat itu adalah Mara. Nah, kemudian di sana mereka menemukan air adik-adik. Wah, mereka senang sekali nih. Mereka segera berlari nih untuk menuju air tersebut adik-adik. Tetapi adik-adik sesampai di sana, ketika mereka minum air, wah, air tersebut pahit sekali adik-adik. Jadi benar-benar tidak bisa diminum. Mereka sedih deh, mereka kecewa adik-adik. Karena mereka itu udah benar-benar haus, pengen sekali yang segar-segar, mereka pengen minum, tetapi air yang mereka dapati pahit sekali dan itu tidak bisa diminum adik-adik. Makanya tempat itu dinamai Mara. Nah, mereka pun bersungut-sungut kepada Musa adik-adik. Mereka marah. Mereka berkata kepada Musa, "Apakah yang akan kami minum? Kami udah capek nih. Jalan selama 3 hari di padang gurun." Musa pun berseru-seru kepada Tuhan adik-adik. Musa memohon kepada Tuhan. Nah, adik-adik, apakah Tuhan diam saja ya? Pasti enggak ya. Nah, adik-adik,
Tuhan mendengar seruan Musa kok. Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu, lalu menyuruh Musa melemparkan kayu tersebut ke dalam air. Nah, adik-adik, apa yang terjadi coba? Coba, apa yang terjadi kira-kira menurut adik-adik? Nah, ketika Musa melemparkan kayu tersebut, adik-adik, air tersebut jadi manis. Wah, jadi manis adik-adik air tersebut. Maka orang-orang Israel meminum air tersebut sampai puas, sampai mereka segar kembali. Wah, mereka senang adik-adik. Gimana juga kalau adik-adik ya sedang haus nih. Aduh, pengen sekali minum, tetapi airnya nggak ada. Waduh, pasti kesel ya. Tuh segera pasti adik-adik segera mencari air nih. Mau beli di warung atau di mana. Terus pas minum, wah segar sekali. Apalagi kalau airnya dingin atau enggak manis ya, pasti adik-adik semuanya senang ya. Dan begitu juga bangsa Israel, adik-adik, mereka senang sekali ketika mereka mendapat dan mereka bisa meminum air tersebut. Dan kemudian adik-adik, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Elim. Nah adik-adik, Tuhan tetap sayangkan kepada bangsa Israel. Walaupun tadinya mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, mereka marah kepada Tuhan. Bahkan mereka melupakan kebaikan Tuhan ketika mereka keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah perbudakan. Tetapi mereka melupakan semuanya itu adik-adik. Walaupun mereka ketika bangsa Israel kesusahan, Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Tuhan tetap menolong mereka. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Nah, Tuhan itu baik bukan cuma buat bangsa Israel ya adik-adik. Tuhan itu juga baik buat kita semua, buat semua orang. Jadi, kita juga harus selalu mengingat kebaikan Tuhan ya, yang Tuhan sudah buat bagi kita. Dan kita juga harus selalu mengucap syukur. Nah, kebaikan Tuhan apa yang perlu kita ingat adik-adik? Salah satunya adalah ketika Tuhan rela menebus dosa-dosa kita dan mati di kayu salib adik-adik. Dan adik-adik semua, kita semua di sini harus selalu ingat ya bahwa Tuhan sayang kepada kita. Dia rela mati buat kita. Nah, apa sih Kak contoh-contoh biar kita selalu ingat kebaikan Tuhan? Nah, salah satunya ya kita juga harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah. Apalagi ya, begitu kita susah atau enggak kita lagi sedih, jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan ya adik-adik. Baik adik-adik, itu saja firman Tuhan pada hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Nah, dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 124 ayat 8. Yaitu, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi abang baca. Mazmur pasal 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami. Dan begitu juga Tuhan, ajar kami untuk tidak bersungut-sungut kepadamu. Dan biarlah ketika kami susah, ketika kami sedih, kami datang kepadamu, yaitu sumber air kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah juga kami untuk selalu mengingat kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu rela mati untuk menebus dosa-dosa kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, nah tiba saatnya buat kita meresponi firman Tuhan itu dengan menyanyikan satu lagu Yesus Pokok. Mari kita bernyanyi bersama-sama dengan bergembira dan bersukaria.
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya, kita akan berbuah kalau kita percaya pada Yesus sebagai pokok hidup kita. Yuk, kita nyanyi lagi yuk. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya, kita akan berbuah baik kalau kita ada di dalam Yesus. Oke, adik-adik, kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, semoga apa yang kita lakukan hari ini boleh memuliakan nama Tuhan dan memberkati hidup kita. Baik, kita akan menutup ibadah hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah KPA kami hari ini boleh berlangsung. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami lewat nyanyian yang kami lakukan, lewat firman Tuhan yang kami dengar, dan kami mohon supaya Tuhan memberkati setiap firman, supaya kami bisa lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa buat adik-adik semua yang juga minggu depan ini akan bersekolah. Seperti biasa, Tuhan memberkati, memberikan kepintaran buat semua adik-adik. Mungkin juga Tuhan ada yang sakit, papa mama yang sakit, kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dan berbelas kasihanlah. Juga kami berdoa untuk gereja kami. Tuhan Yesus, kami mohon supaya Engkau memberkati gereja kami. Kami tidak tahu ya Tuhan, kapan kami bisa bersama-sama kembali beribadah, bertemu dengan teman-teman di sekolah minggu. Tapi kami percaya bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik, dan itu yang terbaik dari Tuhan. Kami akhiri ibadah hari ini dengan doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami semua.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Yahoo Fefu, ibadah kita selesai. Sampai bertemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan